Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Masih betah? Sendiri? Kalau hujan-hujan gini jadi makin nelangsa ya, menjadi jomblo. Jadi jomblo tuh enaknya kalau musim panas. Kalau musim hujan pasti ngerasa, aduh, ngelihat teman-teman yang lain pulangnya kuliah cepet-cepetan, pulang kerja cepet-cepetan. Kenapa kita malah betah di kantor, betah di kampus, nggak ada yang nungguin soalnya. Jadi saya juga kalau taklim pengen cepat pulang, banyak yang nungguin, istri dan anak-anak. Jadi kalau yang betah itikafnya lama dari maghrib, isya sampai subuh pasti jomblo. Kalau udah nikah kok masih itikaf, ada masalah kayaknya di rumah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bahas satu ayat. Dua ayat, ding. Coba teman-teman buka surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Surat 94 ayat 5 dan 6. Ayat yang cukup populer yaitu kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalimat ini pasti udah common banget lah di dunia kita sebagai muslim. Selalu orang ngomongin udah tenang aja, di dalam kesulitan ada kemudahan, di dalam kesulitan ada kemudahan. Banyak dari statement Al-Quran dan hadis itu mudah banget difahami. Tapi yang sulit adalah meyakininya. Kalau orang bilang, oh memahaminya gampang, mengamalkannya yang susah. Menurut saya sih enggak gitu. Mengamalkannya gampang, justru yang sulit meyakininya. Karena kalau kita udah believe, udah yakin sama statement itu, pasti gampang mengamalkannya. Kayak misalnya kita ada kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apalagi Sankuruni al-qulub. Dan seterusnya. Banyak banget kalimat-kalimat atau statement Al-Quran, statement hadis, fazilah yang fasih. Jadi Allah mudah-mudahan difahami. Tapi gimana dia bisa diamalkan? Mulai dari belajar meyakini.
nggak bisa juga, kalian boleh mengqadha, sebaliknya, maaf, qadha dulu nggak bisa, bayar fidyah. Artinya nggak ada syariat yang kita nggak bisa menjalankan. Terus kenapa ada yang kerasanya sulit banget, susah mau putusin dia? Kenapa? Karena kita nggak yakin ada orang yang lebih baik dari dia kalau kita memutuskannya, kan? Masalah yakin, kan? Kenapa kita nggak mau mutusin? Karena kita juga nggak yakin mau menyeriusin dengan menghalalkan. Putus nggak mau, dihalalkan juga nggak berani. Jadi ini kayak kurang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia pengen enaknya aja tapi tidak mau mengambil amanahnya. Begitu juga kalimat fa inna ma'al usri yusra. Ini bukan masalah udah ngerti belum kalimat ini? Insya Allah semua kita ngerti. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dan bukti-bukti sejarah begitu juga yang terjadi dalam kehidupan kita udah banyak banget. Udah banyak banget cerita bahwa di dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Itu terjadi dalam kisah Nabi Ayub, terjadi dalam kisah Nabi Nuh, terjadi dalam kisah Nabi Musa, terjadi dalam kisah banyak anbiya. Begitu juga para sahabat, para solihin. Dan kita juga pernah ngalamin pasti dalam hidup kita. Oh ternyata gara-gara saya nggak lulus mata kuliah itu, akhirnya saya jadi ahli justru di mata kuliah itu. Gara-gara saya kemarin judul skripsinya ditolak, akhirnya saya nemuin satu judul skripsi lagi yang mungkin lebih bermanfaat kelak di masa depan saya. Artinya kita udah tahu bahwa fa inna ma'al usri yusra itu memang ada. Tapi masalahnya kita yakin gak? Apakah ketika kita ngalamin satu masalah, satu kesulitan, satu musibah, kita langsung ingat ayat ini? Begitu misalnya hilang handphone, wah, fa inna ma'al usri yusra. Bersama hilang handphone, nemu calon. Pasti ada kisah kayak gitu. Nggak mungkin, itu bukan cuma cerita sinetron ya. Ada lah yang kayak gitu-gitu. Gara-gara nggak keterima di salah satu kampus, akhirnya sekampus dengan si dia. Kan bisa aja kayak gitu, sefakultas sama si dia. Ya saya kayak gitu. Dulu pengen jadi dokter, tapi karena nilai eksat saya jelek, akhirnya saya ke Al-Azhar. Di Al-Azhar ketemulah dengan ayat-ayat cinta. Coba kalau saya jadi dokter, mungkin sekarang saya nggak bisa jalan ke Bandung, atau mungkin cerita tentang kisah gimana ketika cinta bertasbih di Mesir, gimana kita kejar-kejaran metro gitu, MRT, satu di gerbong depan, satu di gerbong belakang, terus ngelihat udah turun belum, kayak gitu-gitu. Nggak ada cerita kan? Ada sih mungkin cerita lain yang kita nggak tahu. Cuman ada kisah-kisah bahwa di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ada banget. Tinggal masalahnya yakin nggak kita dengan hal ini? Yakin nggak bahwa sebuah kesulitan itu kalau kita yakin kepada Allah itu emang kemudahan sejatinya. Cuman kita memberi judulnya itu sulit. Sedangkan Allah memberi judul kesulitan itu kemudahan sebetulnya. Ini masalah belief, masalah yakin, percaya apa enggak dengan ayat tersebut. Sehingga yang kita coba belajar sekarang bukan belajar tafsir atau belajar definisi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bukan belajar itu, tapi kita belajar iman. Membaca Al-Quran bukan cuma belajar memaknai, tapi belajar yakin. Bahkan sebelum memaknai secara lebih dalam, yakin dulu. Sehingga dulu ada sahabat namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Saya pernah cerita Abdullah ibnu Mas'ud itu ngafal Qurannya, sekali dengar langsung hafal. Kita kalau sekali dengar langsung lupa. Gak usah Al-Quran, nomor handphone aja susah diingat ya, kecuali nomor handphone si dia. Lagi-lagi pernah lupa akun mantan? Lupa? Saya juga udah lupa. Nah, artinya Abdullah bin Mas'ud itu hafalannya luar biasa. Sekali dengar langsung hafal. Kalau sekali dengar langsung hafal alif lam mim itu wajar. Alif lam ro, Ustaz saya udah hafal. Alif lam ro, apalagi Yasin, 2 huruf, ada yang 1 huruf, nun, qaf, shad.
Ibnu Mas'ud hafalnya bukan sekali dengar cuma satu ayat, satu juz. Siapa yang lebih keren dari Ibnu Mas'ud di sini? Yang bisa mendengar satu juz, udah selesai dengar, udah langsung hafal. Kayaknya nggak ada nih. Saking luar biasanya hafalan Ibnu Mas'ud. Apakah dia jenius? IQ-nya di atas rata-rata? Enggak, standar-standar aja dengan yang lain. Bedanya apa? Kata dia, ta'allamnal iman qablal Qur'an. Kami belajar iman sebelum belajar Quran. Jadi belajar yakin sebelum belajar membaca, sebelum belajar tafsir, sebelum belajar fikih. Sehingga ketika udah yakin, apapun makna dari ayat itu mudah diamalkan. Kalau udah yakin, gimana pun perintah ayat itu gampang diamalkan. Kalau udah yakin, apapun larangan di dalam ayat itu gampang ditinggalkan. Belajar yakin yang sekarang kita coba giatkan lagi tuh, bukan belajar paham doang. Termasuk sesederhana ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Belajar yakin. Kayak misalnya dulu para sahabat atau sahabiat ketika turun ayat tentang hijab. Begitu turun ayat tentang hijab, tentang jilbab, tentang menutup aurat buat cewek, itu cewek-cewek Madinah yang muslimah baru dengar ayat itu dari suami-suami mereka. Jadi turun ayat, Nabi menyampaikan ayat ini kepada para suami, suami-suaminya pada pulang. Kalau yang jomblo hafal aja dulu, ntar pas nikah baru dia sampai. Nah, suami-suami pada pulang, sampai di rumah bilang, wahai istri-istriku, emang kamu udah nikah? Oh iya ya, belum, lupa. Dia ngomong ke istri-istri mereka gitu. Sudah turun ayat kepada Rasulullah tentang menutup aurat. Dibacain. Begitu ayat dibacakan, ini cewek-cewek Madinah langsung menutup kepala mereka dengan apa yang ada di tangan mereka. Ada panci pakai panci, ada jemuran pakai jemuran. Kok bisa spontan gitu ngamalinnya? Gampang banget. Kenapa kita udah baca ayat itu berkali-kali belum bisa? Bedanya apa nih? Emang kita nggak ngerti? Ngerti. Fatwanya ada, ayatnya jelas, hadisnya banyak, kok belum juga? Nah, bukan masalah ngerti nggak ngerti nih, masalah iman. Bahwa di dalam syariat ada kebaikan. Belajar yakin berarti. Para sahabiat, para cewek-cewek Madinah yang beriman itu, mereka ngomong, ya ayyuhalladzina amanu. Emang orang yang beriman. Sehingga karena dia udah beriman, begitu turun ayat, tutuplah aurat kalian, jagalah pandangan kalian, dan seterusnya. Mereka langsung mengamalkan dengan sangat mudah. Sangat mudah. Asma kakaknya salah satu di antara keluarga Aisyah. Ketika turun perintah berhijrah, kakaknya Aisyah, anaknya Abu Bakar. Ketika turun perintah berhijrah, maka Asma langsung mempersiapkan segala bekalnya Rasulullah SAW. Gak banyak nanya, kenapa sih harus hijrah segala, ribet banget sih hidup. Kan Mekah itu kota kita sendiri, kenapa ini harus pindah-pindah jauh-jauh ke Madinah? Mereka gak banyak tanya, kenapa? Kenapa mudah banget mengamalkan Islam di zaman itu? Karena mereka udah belajar yakin 13 tahun di Mekah. Belajar yakin. Kalau bahasa agamanya belajar iman. Ini yang teman-teman kita coba belajar. Belajar yakin ini bukan cuma dengar wawasan di dalam taklim. Kalau duduk dalam majelis taklim ini namanya taskif. Taskif itu nambah wawasan. Nggak semua wawasan itu bisa nambah iman. Makanya para ulama mengatakan yang disebut dengan ilmu yang menambah iman. Kalau wawasan yang menambah pengetahuan. Bisa aja pengetahuannya banyak tapi iman nggak bertambah. Bisa banget tuh. Kalau untuk wawasan doang, kita cukup otodidak, dengar YouTube, dengar booster di Instagram, baca buku, baca Google, bisa nambah wawasan. Tapi nambah iman ada trik-triknya. Gimana caranya kita bisa yakin banget dengan satu ayat sehingga mengamalkan ayat itu menjadi mudah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.